Jadi Contohnya? kita buka rumah makan yang tadinya sebelum terganti Pak Jokowi itu bagus aja. Waktu Pak Jokowi. Ya, masuk 2025 Atas anak sepi. yatim dibikin es cincau apa? Es cendol. Nah? Oh. Gimana? Waktu setelah 2025 sepi. Karena proyek di sana kan kita buka rumah makan. Yang datang makan itu orang-orang proyek, tapi mereka proyeknya itu dihentikan sementara karena katanya kurang pencairannya kurang. Terus memang Oh, maksudnya Enci di sana bikin restoran, ya rumah makan. rumah makan Sendiri apa join? sendiri. Yang lain teman yang punya rumah, rumahnya aja, baru saya punya itu semua isi peralatannya dengan ini nanti kalau ada hasilnya dibagi ke yang punya rumah. Ya. Tapi mulai masuk puasa sepi, makanya saya balik ke Makassar, ya jadi pengangguran. Jadi restoran di IKN Sementara ditutup. ditutup. Sementara ya. Investasi berapa tuh di sana? Ingat-ingat dulu. Investasi yang punya rumah sih lebih 1 M, tapi kalau saya punya barang-barang semua di dalam Pak Ji lebih 200. Wow, nggak kecil ya. 1 miliar. Iya. Peralatan perabotan 200. Iya. Emang restoran rumah makan apa yang dibuka di sana di IKN? Macam-macam. Apalah seafood. Apa? Seafood. Semua mie goreng, nasi goreng, apa ada semua. Mie goreng, nasi Ya, goreng. iya. Oh, berarti ganti presiden, ganti kebijaksanaan ya? Betul, Pak. Oh, jadi presidennya siapa? Iya. Suasananya apa gitu? Iya. Jadi yang waktu sebelum Jokowi turun tuh ramai sekali Pak yang ke sana. Sekarang sudah karena tanya-tanya orang proyek semua katanya sementara dihentikan. Nah, jadi kita yang buka di sana kan nunggu dari pagi sampai malam pemasukan sedikit, tidak sesuai. Di sana pun juga Pak air susah. Makanya setiap hari tuh beli air 150.000, airnya doang. Iya. Nah, Enci tahu ini RDAY dari mana? Dari mulai tahun 2023 Heeh. kebetulan saya di Makassar Pak ada dulu bikin pabrik air. Tapi waktu saya mau buka usaha, awal buka usaha itu 2013, saya ngambil kredit di BRI. Sampai sekarang itu enggak terbayar. Waktu pas masuk Covid itu sudah tidak terbayar. Ada kakak saya bilang begini, ini ada dari RDAJ, coba kamu pelajari. Ya, saya pelajari sudah itu Pak. Yang anunya kan tadinya dia bilang mau lelang itu, jadi kertasnya semua itu saya kumpulin, saya kasih masuk di botol, saya kasih masuk di freezer. Itu jadi sudah tidak ditagih lagi. Iya. Ya, tapi usaha pernah juga saya usaha Pak di Malinau, tambang maksudnya Malinau itu di Malinau, Kalimantan Utara. Itu untuk ngangkut batu bara, beli mobil-mobil truk itu Pak, tapi gagal di sana Pak karena kan saya tidak bisa ikuti karena ya kata orang sih kenapa kamu perempuan berani pergi kerja seperti itu, kan supir-supir bu pecah ban, bu ini penghasilan bagus Pak, tapi pengeluarannya itu yang lebih besar juga, makanya gagal. Banyak investasi yang sebelumnya dijual untuk kerja itu akhirnya ya terjual semua. Jadi untuk sementara ini ya jadi pengangguran sementara. Nah, Ibu ke RDAY baru sekali ini. Baru. Apa yang bikin memotivasi Ibu pengen datang ke RDAY? Motivasi saya Pak supaya begini, sebelumnya itu waktu tahun 2013 itu saya kan pernah waktu buka rumah makan kan Deketin mic-nya. sempat di Samarinda Pak. Saya pelajari anunya RDAJ itu colek-colek, ada yang kasih duit
25 juta. Loh, kok ini seperti ini? Janjian sama teman selalu mau ke ini, ke Erdaya, tidak pernah ada yang bisa ini, tidak pernah ada yang bisa temani. Saya kan enggak tahu jalan kemana apa. Kenapa waktu si bapak ini yang tadi, saya lihat di anu kan ada namanya, oh coba. Di mana? Yang tadi itu yang orang Batam Pak. Ya. Saya WA lah, kok ini kalau ke Erdaya dari mana ya, turun di mana, apa cara-cara ininya. Sudah cek. Oh, dia promosi jodoh waktu itu di sini. Iya Pak. Promosi jodoh. Iya. Ibu nonton. Iya. Ibu catat nomor HP-nya. Iya benar. Oh. Sudah. Tadi ada Duda di depan. Orang Batam. Iya. Saya lihat kan nomornya Pak. Jadi saya bilang, nanya lah, kok ini apa kamu duluan ya ke RDAY, padahal saya sudah lama loh dari tahun lalu mau pergi. Cuman enggak tahu caranya. Oh iyalah, ini kalau mau dia ajar lah, turun di apa, naik bus apa ke sini kan. Tapi saya bilang, masa sih saya pergi sendiri. Lama-lama kenal sama dia bilang, kalau mau saya antar, makanya diantar. Jadi ketemunya di mana? Di Jakarta. Di Dia mana? dari Batam, saya dari Makassar, ketemu di Jakarta, diantar ke sini. Oh. Iya, tapi saya dapat ketemu jodohnya di sini. Kenal Enci. Oh, jadi dia dari Batam ke Jakarta. Iya. Enci dari Kalimantan. Dari Makassar, Dari Pak, Makassar. kan tutup sana, jadi Oh saya iya. Iya. Dari Makassar terus ketemu di Jakarta. Ketemu di Jakarta, diantarlah ke sini. Oh iya. Terus cerita apa nih selama perjalanan sama si engkoh dari Batam ini? Dia kan Kayaknya saya cocok nih sama Enci atau gimana dia curhatnya? ya dia sih maunya kalau misalnya saya mau Pak, Iya. ya dia sih berusaha untuk bagaimana. Iya, naik ke pelaminan ya. Ya, Kenapa nggak mau? Kan duitnya nggak ada serinya dia. Jual beli tempat. Dia kalau jual beli tempat hoki dia. ya, Hmm. ya dipikirkan. Dan alat kelaminnya pulen lagi. Dipikirkan Pak ya. Dipikirin ya. Iya, Ya, catatan lah ya. iya. Terus hari ini ke RDI apa hajatnya kalau boleh tahu? Sehat aja Pak, dan kalau bisa ya kaya raya lah itu, karena dari awal itu Kalau saya perjalanan- lihat Enci kurang yakin aja, udah yakin tapi masih kurang. Begitu. Enci lihat RDI sekarang, kita kan bikin dari tahun 2000. Saya 2023 Pak mulai Tahu kenal RDI. Ya. Nah, kita nih bikin dari tahun 2000. Iya, Sekarang 2025. 25. Berarti udah 25 tahun. iya, Dari zamannya Pak Kiai Yusuf Mansur, iya, 12 tahun yang lalu zamannya Vena Melinda, iya, zamannya Caca Andika, iya, zamannya Billy Saputra, Chen Kelvin, iya, zamannya Titi Kamal belum hamil. iya, Nah, maksud saya gini, Ci. Enci harus pasti rame. Pasti rame. Pasti rame. Pasti berhasil. Pasti berhasil. Pasti berhasil. iya Pak. Pasti bisa. Pasti bisa. Pasti bisa. Pasti terpilih. Pasti terpilih. Pasti terpilih. Pasti sukses. Pasti sukses. Nah, ini dialami sama Pak Prabowo, presiden kita yang sekarang. Iya, Waktu dia datang ijab sama Allah, minta jadi wakil presiden sama Megawati, ijab, iya, gagal. iya, Ijab lagi jadi presiden sama Pak Hatta Rajasa, gagal. Ijab lagi jadi presiden sama Sandiaga Uno, gagal. Ijab lagi jadi presiden sama Gibran, jadi. Jadi coba nggak boleh. Kalau coba nggak ada, pasti gitu. Dan Ci mesti ingat, setan itu dilaknat sama Allah, itu masuk neraka. Setan. iya, Dia terima tuh kata setan. Ya gue terima, oke. Tapi gue negosiasi Tuhan. Boleh kata Tuhan, negosiasi apa? Gue mau hidup sampai akhir zaman. Disetujuin gak sama Tuhan? Disetujuin, oke. Yang kedua apa? Gue mau goda anak cucu Adam. Oke. Tapi yang gue jagain gak mungkin ya. Iya. Alhamdulillah. Nah maksud saya, setan aja dikabulin sama Tuhan.
Masa kita bukan setan gak dikabulin? Pastilah. Kita yakin. Jadi Inci harus bilang, pasti bisa. Pasti bisa. Pasti kaya raya. 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 Pasti kayak gitu. Tapi kalau Inci bilang, kapan ya gue kaya raya? Kapan ya gue kaya raya? Miknya mik. Kapan gue kaya raya? Kapan gue kaya raya? Allah, Tuhan gak mau jawab. Yang jawab siapa? Kapan kita pasti terkabul. Kapan kita kebayar utang. Mungkin lusa atau di hari ini. Sekali lagi. Kapan kita kebayar utang. Kapan kita akan terkabul. Mungkin lusa atau di hari ini. Jadi kita nggak boleh nanyanya ngambang. Kapan ya gue kaya raya? Kapan ya? Nggak boleh. Harus ngomongnya pasti. Pasti gue kaya raya. Pasti gue kaya raya. Pasti gue kaya raya. Pasti gue punya penghasilan sebulan 10 miliar. 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 Begitu. Tapi kan kita enggak. Kapan ya gue kaya raya? Kapan ya gue bisa punya penghasilan sebulan 10 miliar tanpa kerja? Kapan? Bisa gak kapan? Jangan dikeluarin dari ucapan kita. Tapi kita selalu ngucapnya pasti. 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 Jadi yang eksak-eksak. Iya yang eksak-eksak, yang pasti-pasti. Karena Tuhan maunya, Allah Subhanahu wa Ta'ala maunya yang pasti-pasti. Jangan yang di persimpangan jalan. Kalau di persimpangan jalan ya ketabrak. Kan kita suka di persimpangan jalan. Gimana ya biar gue punya modal lagi ya. Kok gimana? Kata Allah kan ada aku. Allah Subhanahu wa Ta'ala ada aku. Pasti. Kamu butuh berapa? 10 miliar. Pasti. 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 Kita kan kadang bisa gak ya gue kayak dulu lagi ya. Bisa gak ya modal gue yang angus kemarin balik lagi. Bisa. Lewat mana? Lewat baru, yang tempat baru. Bukan yang angus. Yang angus mah udah jadi abu. Nanti yang baru datang lagi. Bisa gak ya? Nggak boleh ngomong begitu. Pasti bisa. Kita kan ngomong bisa gak ya modal yang udah angus balik lagi. Loh, udah angus balik lagi, ya udah angus ya udahlah. Nanti ada lagi yang lebih baru lagi. Siapa? Ya ada aja orang ketemu si A, si B, si C. Nah kita kadang nanya ketemu siapa lah. Enci kan nggak mimpi tuh bisa kontak person sama orang Batam. Alhamdulillah dengan legowonya dia mau nganterin ke sini. Iya. Buat temen curhat. Iya. Ya kan? Kalau dia nakal nggak mungkin. Kan kita kenal dengan tulus karena Allah. Iya kan? Makanya. Kayak tadi Pak Haji. Cocok kan nih jodoh saya? Cocok. Pak Haji taunya dari mana? Alat kelaminnya pulen. Kok Pak Haji tahu? Kan udah gue keker. Walaupun belum gue raba udah gue keker. Pulen. Makanya dia gue terima. Apa yang diucap Pak Haji. Bayangin. Orangnya memang agak katrok, cuklun. Ya kan? Tapi kan yang penting dia nurut, manut, katut, giring kemana aja mau. Iya. Iya. Jadi apa ya? Tidak ada yang tidak mungkin kalau udah kita ke Tuhan. Tidak ada yang tidak mungkin. Malam aku rubah jadi siang. Siang aku rubah jadi malam. Kata Allah aku bisa. Bahkan orang mati sekalipun aku hidupin aku bisa. Mosok ngasih modal 10 M gak bisa. Bisa lah. Gimana caranya? Gak boleh ngomong gimana caranya. Itu urusan aku kata Tuhan. Yang penting lo terima beres aja 10 miliar. Nah kita kadang suka pengen tahu gimana caranya. Kan saya gak kerja. Gimana caranya? Kan saya belum ada proyek. Loh kenapa mesti detail? Itu urusan aku. Nanti aku kasih caranya. Apa kamu mimpi? Presiden Prabowo
jadi presiden, nggak mimpi. Apa kamu mimpi SBY jadi presiden? Nggak mimpi. Iya. Itu kan satu akabri bareng tahun 73. Cuman bedanya Pak SBY dilantik lebih dulu, Pak Prabowo nggak dilantik, ditinggal. Tapi dua-duanya jadi presiden. Kok bisa? Bisa. Apa yang nggak mungkin? Dan gitu maksud saya. Yakin nggak? Iya. Harus yakin dong. Yakin. Terus apa lagi? Itu aja Pak Haji. Mm-mm. Saya sih mau pengen kasih kawin anak. Mm-mm. Itulah Pak Haji. Anak berapa semuanya? 2. Dari suami yang pertama? Suami sudah almarhum. Iya, dari suami yang pertama anaknya berapa ya? 2. Suami yang kedua? Enggak ada suami. Suami yang ketiga? Tidak ada. Oh, Dua jadi nggak ini ada kalau lagi. nikah lagi yang suami yang kedua ini? Enggak. Hah? Bukan suami. Iya ini kalau nanti nikah sama dia. Ini yang kedua apa yang ketiga? Apa yang keempat? Belum. Misalkan. Oh, misal Pak Haji ya. Ya. Kalau Tuhan izinkan yang kedua Oh yang kedua. Iya. Oh, iya. Kalau yang pertama cerai mati. mati. Dapat anak? 2. Oh 2. 17 tahun yang lalu Pak Haji. 17 tahun yang lalu. Jadi Inci sekarang umurnya berapa? 59. 59. Iya. Berarti lahir tahun 60? 6. Oh 66. Sudah anak waktu, bayangkan Pak Haji sudah 17 tahun, berarti anak waktu itu masih kecil, berjuang sendiri. Mm-mm. Makanya sekarang usahakan deh bagaimana caranya, pasti bisa ke RDAY ya. Hari ini tiba ketemu Pak Haji ya, alhamdulillah. Mm-mm. Ya, Pak Haji. Jadi keseluruhan intinya kayak raja aja Pak Haji. Kalau Boleh, tapi Enci harus yakin dulu dan nggak boleh ngomongnya ngambang. Tahu gak ngomongnya ngambang? iya Pak Haji. Bisa gak ya gue kaya raya? Nggak boleh. Saya nggak mau ngomong begitu. Pasti kaya raya. Iya Pak Haji. Nggak boleh ngomong. Bisa gak ya kebeli rumah itu? Nggak boleh. Pasti kebeli. Pasti punya. Pasti bisa. Jadi ngomongnya harus pasti. Pasti kebeli. Pasti bisa. Pasti punya. Pasti kebeli. Pasti bisa. Nih Ci. Iya. Kemarin ada tamu dari Kalimantan. Dari Pangkalan Bun. Dari kecamatan dari Eropas, kecamatan Eropas ke Pangkalan Bun itu naik mobil itu 3 jam 4 jam. Dari Pangkalan Bun dia ke Semarang. Iya. Naik kapal laut 12 jam. Dari kapal laut dia dari Semarang ke sini 9 jam. Bawa anaknya 3. Iya Pak Haji. Dia meraktekin ilmu RDA tidak bisa baca Quran. Tapi dia colek alat kelaminnya dia taruh di jidat anaknya. Ranking. Anaknya ranking. Colek lagi alat kelaminnya beasiswa, anaknya beasiswa. Colek lagi alat kelaminnya di otaknya taruh pinter. Colek lagi alat kelaminnya jenius. Jadi anak itu bukan pinter karena Otaknya. Ya. bukan, tapi karena Colekannya. betul. Nah kemarin dicolek lagi alat kelaminnya. Anaknya jadi menteri. Sekarang anaknya jadi menteri. Iya Pak Haji. Dicolek lagi alat kelaminnya jadi presiden. Sekarang anaknya lagi jadi presiden. Nah kemarin dia nggak bisa baca Quran. Dia colek lagi alat kelaminnya taruh di mulutnya. Bisa baca Quran. 3 hari dia buka Quran. Akhirnya lama-lama bisa baca Quran. Dan khatam Quran. Nah bonusnya saya bawa ke Monas. Saya bawa ke dunia fantasi. Saya beliin HP. Saya beliin baju. Saya beliin sandal. Saya bawa jalan-jalan. Saya terima kasih sama dia. Terima kasih guru saya. Iya. Kok saya dijadiin guru Pak Haji? Lah kan kamu meraktekin ilmu RDAY. Iya. Dan kamu terkabul. Berarti kamu guru saya. Iya Pak Haji. Coba bayangin. Di mana-mana orang tua kalau anaknya mau pinter. Berantem dulu sama anaknya suruh belajar. Iya Pak. Berantem dulu anaknya suruh disiplin. Ini tanpa berantem. Anaknya ditundukin dengan pakai apa? Alat kelamin ibunya. Jadi ibunya remes alat kelamin taruh di jidat. Pinter. Anaknya pinter. Remes lagi. Jadi kalau lagi tidur. Remes lagi alat kelamin taruh di jidat. Beasiswa. Anaknya jadi beasiswa. Remes lagi alat kelaminnya. Prestasi. Anaknya prestasi. Nah ini yang lebih takjub lagi. Dia remes alat kelaminnya.
taruh di jidat. Menteri. Sekarang anaknya jadi menteri. Oh begitu Pak Haji. Saya bilang wow luar biasa. Luar biasa. Ya. Jadi namanya Menteri Alat Kelamin. Menteri. Iya Pak. Ya belum ada. Ini lagi kita mau bikin Kementerian Alat Kelamin. Ya. Nah ini lagi kita mau bikin lagi ciptain Presiden Alat Kelamin ya. Iya. Colek lagi. Wow luar biasa. Nah Enci juga begitu. Jangan bilang anak saya mau nikah. Saya belum pegang duit. Ya itu mah pertanyaan orang dulu lah. Iya. Yang namanya nikah ya ada duitnya lah. Ya di gedung mewah lah. Iya. Di mana? Di JCC lah, Jakarta Convention Center lah. Yang muat berapa ribu. Duitnya ya dari Tuhan lah. Praktekin. Terus apa lagi? Pak Haji ada pertanyaan begini. Boleh. Kakak saya punya anak satu itu autis. Ya. Tapi dia anak diambil Pak Haji. Bisa Oh nggak? cebok. Jadi cebok alat kelaminnya ibunya, kakaknya yang perempuan. Iya. Cebok alat kelaminnya. Air cebokannya buat minum. Buat minumnya. Iya nih buat minum. Buat masak nasi. Kira-kira Pak Haji kalau misalnya Umurnya si ibunya berapa? 63, 63. Iya. Suaminya kalau hidup umurnya berapa? 60-an juga. 60 tambah 63 berarti 123 hari. Nanti anaknya normal. Anaknya normal. Kayak kita gini normal. Nggak Tapi autis. Pak Haji apa? Anak diambil bisa ya? Bisa. Bisa. Oh, Bisa. Lah sekarang gini. Saya mau naklukin Enci. iya. Kan kita nggak ada hubungan saudara. Iya. Saya mau naklukin Enci. Saya remas alat kelamin saya bekap di mulutnya Enci. Enci bisa pingsan. Iya Kak Pak Haji. Kan kita nggak ada hubungan saudara. Iya. Ada nggak kita? Enggak. Nggak ada kan? Iya. Ini saya remes nih alat kelamin saya. Iya. Langsung saya tutup, saya bekap. Nggak usah lama-lama, setengah menit aja. Langsung Unci masuk UGD. Berarti kan kita manjur. Iya, Nah, Pak Enci tinggal praktekin gitu. Oh iya Pak Haji. Nih. Laki-laki dan perempuan tidak ada hubungannya. Iya. Sehingga dia nikah. Iya. Jadilah suami istri. Iya. Nah, si wanitanya hobinya ngemot alat kelamin suaminya. Iya. Ngemot alat kelamin suaminya. Ngemot alat kelamin suaminya. Iya. Atau dia ngemot biji alat kelamin suaminya. Iya. Itu dia nggak pernah putus setiap hari duit datang. Kalau kita pikir dari mana tuh rezekinya dari Allah? Ya dari pohon anggur itu. Kalau orang pohon anggur kan dipetik. Iya Pak Haji. Ya betul. Salah Pak. Gimana? Bukan anggur. Oh salak, iya, geragot, oh salah. Itu duit nggak pernah putus, gitu. Kata kameramen, gue nggak pernah, ya lu nggak pernah digeragot. Coba lu geragot kameramen, bilang laki bini lo, mama tolong geragot dong kata Pak Haji. Bohong duitnya nggak jatuh mulu. Itu luar biasa. Nah coba praktekin. Iya Pak Haji. Terus apa lagi? Itu aja deh Pak. Boleh, ajarin ilmu centong. Cair 10 miliar. Amin. Yakinnya harus tingkat dewa ya. Iya Pak Haji. Ya. Belum lihat dulu. Oh ya. Enggak. Sudah Sudah lihat. lama dipelajari. Sudah Enggak, diperti- siapa tuh Pak Haji bilang saya ada sifat di sini. Ada. Bisa gak dihilangin? Bisa gak dihilangin sifatnya? Yang 18. Kelihatannya sudah mulai baik deh Pak Haji. Yang Beda sebelum kenal RDA beda jauh. Jauh beda Pak Haji. Oh iya. Sekarang betul-betul sedang, saya kan baru-baru Pak Haji, Ya. berlian saya kan hilang. Apa? Berlian. Ya. Saya tuh langsung ikhlas aja ingat RDAY, langsung ikhlas. Ya. Kan biasa kalau ada sesuatu barang hilang apa kita kan masih aduh kenapa ya hilang apa segala macam. Selalu setiap ada masalah setelah kenal RDAY itu semuanya ikhlas. Ya. Apapun itu ikhlas. Terus? Itu aja Pak Haji, maksudnya saya tuh bersyukur sekali bisa kenal RDAY itu apa
setiap ada masalah saya yakin bahwa itu pasti selesai itu. Pak Haji maaf, Ya, lagunya. ada lagunya. Ya. Ya, lagunya apa? Kalau udah kenal sama RDAY, ngejalanin ilmu RDAY, ada lagunya. Hati tenang walaupun tak punya Tunggu. uang. Hati tenang walaupun dikejar setan. Oh, hati tenang walaupun lagi banyak utang. Hati senang walaupun dikejar debt collector. Oh, iya. Sudah tenang, Pak Haji. tenang. Tenang. Itu saja intinya yang paling disyukuri itu ketenangan. Dapat ketenangan benar-benar apapun. Yang dulu kalau waktu dikejar jadi kolektor itu begitu teleponnya aja bunyi, aduh ini jantung nggak tahu mau diambil. Sekarang sudah nggak ada lagi, pokoknya dilewatkan aja. Ya Pak Sidi. Siap. Sudah, Ji? Yuk. Jadi ini kasih uang bibit Pak Haji. Pecahan tertinggi di Indonesia. Tiga pecahan tertinggi 50, 75, 100. Nah ini fotonya yang ganteng-ganteng, yang cantik-cantik, bersenang-senang. Jadi filosofinya kita harus senang selalu, seperti filosofinya uang ini. Kita intinya ini kita ajak ngobrol, kita ajak komunikasi untuk dia memanggil teman-temannya. Nah bahasanya ini nanti tajiknya bisa dikembangkan sendiri. Nah ini kita kasih contoh aja, nanti juga kita kasih catatannya biar untuk manggil pelanggan kalau berdagang, untuk manggil uang ini. Nah, panggilnya atas ridho Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan karomahnya anak yatim RDAY Kandang Embek pimpinan Bapak Haji Dwi Susanto, hajat saya memanggil uang puluhan miliar, ratusan miliar dengan cara yang saya kerjakan ini, yakin pasti Allah kabulkan. Yakin pasti Allah kabulkan. Terus diajak ngobrol, dipanggil. Ganteng boleh, cantik boleh. Datang ya, datang ke rumah saya sini. Ajak kawanmu sebanyak-banyaknya. Datang ke rumah saya sini, masuk ke almari, masuk ke brankas, masuk ke rekening boleh. Undang, ajak, datang ke sini kawanmu sebanyak-banyaknya. Undang, ajak, datang ke sini kawanmu sebanyak-banyaknya. Saya perlu uang 10 miliar. Saya perlu uang 10 miliar setiap bulan. Undang ya, ajak ya, datang ya ke sini kawanmu sebanyak-banyaknya. Seperti ini diulang-ulang. Paling enggak setiap praktek pada waktu 9 kali mengucapkannya. Nah waktunya bebas, pagi, siang, sore, malam, waktu longgar dipraktekin. Bisa? Bisa. Ya. Pak Haji pertanyaan. Ya, boleh. Kan biasanya itu yang dianu apa? Jadi kan kalau seperti kita agama Kristen begitu Pak Haji, gimana kalau tengah malam itu? Kalau ibu tengah malam bangun jam 00, senyum, mandi pagi. Nah, ibu nggak tahajud. Ibu nggak tahajud. Dulu Pak Haji, saya bisa lakukan itu setelah di IKN, nggak ada jual daun pandan. Apa? Nggak ada jual daun pandan. Nggak apa-apa. Kalau ibu ada pandan, ibu pakai pandan. Tapi kalau ibu nggak ada pandan, ibu nggak usah pakai pandan. Gitu. Tapi kalau ibu maksa boleh nggak? Boleh. Ibu beli tuh pandan
sebengkat beli di pasar. Ah, ibu simpan di kulkas. Nah, itu awet buat mandi. Biasa sih gitu. Pokoknya ibu kan dulu pernah sekolah SD. Iya, Lulus gak? lulus, SMP? lulus, SMA? lulus. Nah, dulu kan gurunya ngomong begini. Anak-anak kerjainnya yang gampang-gampang. Jadi yang gampang-gampang dulu dikerjain, yang susah-susah jangan. Yang gampang-gampang dulu dikerjain, yang susah-susah jangan. Kenapa sih Pak Haji yang gampang-gampang? Saya maunya juga begitu. Makanya kan kadang tanya Pak Haji, kok hajatnya cepat terkabul? Karena saya ngajarin ke teman-teman yang gampang-gampang. Saya ngajarin yang gampang-gampang. Saya nggak pernah ngajarin teman-teman anak yatim suruh baca surat ini ya. Anak yatim suruh baca ini ya biar hajat saya terkabul. Anak ini harus ngaji ya. Anak yatim harus ngaji ya biar hajat saya terkabul. Anak yatim ngaji ya. Enggak. Nobar. Tadi malam nobar. Ini malam lagi nobar lagi. Tadi malam nyanyi joget reggae. Nah, tadi malam. Nah, hari ini nobar. Hari ini nobar lagi. Pokoknya habis maghrib nobar sampai jam 21. Karena saya punya hajat. Semua tamu-tamu RDAI yang pada privat harus terkabul bulan ini. Saya maunya gitu. Hari ini nobar sampai jam 9 malam. Besok nobar sampai jam 9 malam. Jadi nanti tamu-tamu yang pada mau gabung tinggal duduk liatin aja tuh kelakuan anak-anak nobar. Bercanda, senang, gembira, ceria sambil kita ngopi. Begitu. Kalau orang kan enggak. Diundang anak yatim ke rumah. Diundang anak yatim ke rumah. Anak yatim dipaksa suruh ngaji. Kasihan. Udah gitu makanannya enggak disukain sama anak yatim. Kalau ini kan enggak. Apa sayang kamu sukanya nobar? Roti bakar. Bikin roti bakar. Apa? Kentang goreng. Kentang goreng. Apa yang disukain dia apa? Gitu. Berarti yang enak-enak aja Pak dia. Iya enak-enak aja, yang enak-enak aja. Ci, inget gak dulu waktu Enci malam pengantin baru yang dilakukan apa? Yang enak-enak kan? Nggak ada kita nyapu, ngepel, nyuci piring, nggak ada. Malam pertama apa? Berdua kita di kamar in the hall, sayang-sayangan, berpelukan. Tetek kita dinenen sama pasangan kita. Betul? Apa tetek kita nggak dinenen? Dinenen. Kok Pak Haji tahu? Kan gue keker waktu malam pertama. Enci nggak ngeliat apa? Gue ada di langit-langit waktu itu tahu. Jadi begitu. Jadi yang enak-enak aja. Apa alat kelamin kita langsung dimasukin sama suami kita? Enggak. Pegang-pegang dulu, diraba-raba. Udah terangsang baru yang masukin yang. Udah keras nih yang masukin. Begitu. Kok Pak Haji tahu? Ya kan saya tiap hari ngeliat Haji Marco kalau ML. Pak Haji jadi cicit. Nah mau saya gini. Yang gampang-gampang aja. Kerjain. Yang gampang-gampang. Yang susah-susah tinggalin. Nah nanti yang susah baru nyusul. Yang sekarang yang gampang. Jadi Pak Haji seperti ini kan saya karena mau ini apa kira-kira itu kalau menurut Pak Haji kira-kira IKN itu jalan nggak Pak? IKN jalan apa enggak? Enggak jalan. Enggak bakal jalan. Karena kan IKN enggak ke RDAY. Kalau ke RDAY baru gue sabdain. Rugi gue nyabdain. Enggak bakal jalan. Enggak bakal jalan. Orangnya IKN di sini Pak Haji yang mau buka rumah makan. Hah? Yang buka rumah makan jalan. Jalan. Iya, kalau IKN-nya nggak jalan. Tapi kalau rumah makannya jalan nih. Tapi kalau pemerintahnya nggak jalan juga dong. Kan tergantung sama IKN-nya. Tapi IKN-nya nggak ke RDAY, ngapain gue sabdain? Rugi. Rugi. Saudara bukan, teman bukan. Kenal juga enggak. Enggak gue sabdain. Kalau dia datang kemari, Pak Haji sabdain. Baru gue sabdain. Gitu. Kayak contoh, Pak Haji gue pengen jadi menteri, jadi. Gue pengen jadi presiden, jadi. Gue pengen jadi dirjen, jadi. Jadilah. Tidak ada tidak jadi. Jadi. Pak Haji gue pengen jadi dirut Telkom, jadi. Gue pengen jadi dirut, jadi. BRI jadilah.
Bisa? Pasti? Pasti. Oke? Oke. Sip, terkabul. Sampai ketemu lagi. Selamat menempuh hidup baru. Selamat menempuh hidup baru. Semangat ya, sukses. Jadi, Saya bawa. bawa ya. Enggak. Ya. Tinggal di mana? Saya tinggal di Makassar. Makassar. Sehari-harinya apa? Kalau sehari-harinya sih kami pengusaha tambang, Pengusaha tambang. tambang nikel. Tambang apa? Tambang nikel, Pak. Nah, terus ke RDI apa hajatnya? Ya kemarin hari Selasa minggu lalu Hmm, sempat saya ke sini, hmm, mana bersedekah di masjid, hmm. Pakai mic-nya, Pak. Nggak kedengeran. Gimana? bersedekah di masjid. Hmm. Setelah itu pulang, ya dengan mengamalkan apa yang di YouTube. Bapak tinggal di Makassar. Udah pernah ke RDAY? Belum. Minggu kemarin itu. Minggu kemarin ke Selasa RDAY. kemarin, RDAY Ke sini. Ya, Oh iya. Ke masjid atau privat sama saya? ke masjid. Oh, ke masjid. Oh iya. Setelah pulang, Ijabnya apa hajatnya? ya hajat saya supaya bagaimana bisa, karena kebetulan lagi stuck semua. Pakai mic gimana? Stuck semua pekerjaan. Kerjaannya stuck. Ya, Jadi kerjaan apa sehari-hari? tidak ada. Hanya Sebelumnya? sebelumnya 2018 saya kolaps di kontraktor pertambangan. Kontraktor bikin apa? Ngerjain apa? Menambang nikel, bikin nikel Oh, biji nikel. Di daerah mana? di daerah Konawe Utara. Konawe Utara. Ya. Itu nggak jalan tuh. Itu Bapak ngerjain apa kalau boleh tahu? itu, boleh saya Pak Haji? Cerita. Boleh saya cerita. Boleh, ayo. Setelah kolaps jadi kontraktor tambang, saya coba ingin mempunyai pertambangan sendiri, IUP, di Morowali. Hmm. Setelah dana yang apa adanya, mendapatkan satu IUP, inilah yang sekarang lagi kami usahakan pihak investor, mitra, tapi masih dalam semua proses. Tetapi setelah 2018 itu keluarga saya hancur, pisah, yang di Solo. Setelah namanya kita orang wira swasta tetap survive dalam keadaan apapun, karena saya tipikal petarung, jatuh bangun di bisnis. Cuman dalam 7 bulan ini baru terasa sekali, karena semua sudah habis. Tinggal saya punya satu tambang yang luas 4.900 yang ada di Morowali, yang dimana kita komunikasikan dengan pihak investor, semua terproses. Tapi waktu selama 2 tahun dan 7 bulan ini yang puncaknya, artinya kita ini pengusaha walaupun tidak ada tetap survive dalam secara confidence. Tapi batin yang bergejolak, Pak Haji. Gejolaknya apa kalau boleh tahu? Ya, gejolaknya kadang tidak tenang, berpikir, artinya kita mencoba meredam secara logika bagaimana tenang, tapi ya sajaknya saya bagaimana bisa kembali ekses di bidang pertambangan, tambang saya bisa berjalan, dana investor yang kami arrange, yang kami komunikasikan bisa realisasi. Dana? Investor, emang Bapak udah pakai dana investor berapa? Belum. Oh, belum. Sementara lagi komunikasi dan proses. Yang kami bicarakan itu dana investasi 150 miliar. 150 50 miliar. miliar. Nah, dengan sistem kerjasama bagi hasil keuntungan pertambangan di sini. 150 miliar tuh untuk ngelola sampai mananya, Pak? Sampai di mana kalau boleh tahu? Itu untuk kelola mulai, karena pertambangan itu ada namanya pengurusan izin pinjam pakai kawasan hutan,
pengurusan RAKB, pembelian alat berat untuk melakukan produksi, dan fasilitas-fasilitas tambang lainnya, infrastruktur, fasilitas penunjang, sampai pengangkutan penjualan. Ya, 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 ya. Yang pasti intinya dalam hati saya setelah 1 minggu ini ingin ketemu Pak Haji. Nah itu yang Apa yang bikin Bapak kuat pengen ketemu saya di RDI? Apa yang bikin Bapak? Satu yang saya rasakan adalah ketenangan, dan hal ini ketenangan secara di luar nalar saya bisa comfortable, tenang, artinya tidak ada susah dalam 1 minggu ini. Itu yang saya rasakan yang baru yang ada sama saya. Dan selalunya ingin ketemu Pak Haji. Dan terakhir kemarin jam 12 siang saya sisa punya duit 20.000. Gimana? Sisa punya duit 20.000. Bentar ya Pak. Ya. Siapa? Enggak. Lagi live nomor 2. Jadi Bapak apa yang itu? Yang menggebu-gebu Bapak pengen ketemu saya? Apa yang bikin Bapak menggebu-gebu? Yang sejak dari sini itu hanya niatnya ingin ketemu Pak Haji. Nah, Pak Haji, tapi kan ada persyaratan yang harus yang sesuai informasi saya dapatkan. Kemarin jam 12 saya cuma sisa punya di 20.000. Tapi begitu jam 4 ada dana tiba-tiba 30 juta. 30 juta langsung pertama saya pikir insya Allah besok saya mau ketemu ke Pak Haji. Artinya kalau saya ditanya ini saya juga tidak tahu. Yang pasti artinya setelah saya dari sini merasa ada ketenangan yang memang tenang. Artinya ada tenang, biasanya kita cuma secara dewasa menenangkan diri tapi pikiran tidak bisa tidur, melayang, hati bergejolak kemana-kemana. Nah, cuman kalau 1 minggu saya rasakan memang ada satu ketenangan dan optimisme bersandar kepada Allah bahwa menerima ketetapan yang membuat pertama saya tenang, menerima ketetapan itu dengan ayat Alhamdulillah. Dan saya karena saya awam dalam bidang kurang mengaji, tetapi itu yang timbul pertama pada saat saya amalkan semua. Alhamdulillah, oh iya kita harus menerima ketetapannya. Setelah menerima ketetapannya Allah, kita bersandar kepadanya untuk mencita-citakan. Itu yang saya maknai, yang saya pikir dalam 1 minggu. Tentang bahwa kita berdoa atas ridho Allah, ya kita sandarkan semua kepada Allah. Itu yang baru dalam 1 minggu, ya sandarkan semua, dan hal berurusan dengan Allah itu hal pasti, bukan insya Allah. Nggak perlu jauh-jauh ke Bintaro buat makan soto Bragot Haji Yanto, karena di Bekasi juga ada cabangnya. Yang pasti hari ini saya sudah ketemu langsung dengan Pak Haji, saya merasa bersyukur. Artinya hajat yang utama tercapai, dengan selanjutnya hajat-hajat yang tentang satu, pertama ingin membahagiakan orang tua saya. Kedua, ada hajat saya ingin membangunkan rumah orang tua saya, tapi tertunda, sudah terbangun semua tiang-tiangnya karena keadaan bisnis kolaps. Jadi Bapak sekarang datang ke RD maksain hajatnya. Punya duit 10 miliar. Punya duit 150 miliar. Atau kaya raya. Atau apa hajatnya kalau boleh tahu? Nih sekarang nih. Kalau hajat saya ingin terkabul niat saya untuk menjalankan di tambang saya, tambang nikel yang saya PT Mitra Dana Perkasa, di mana kita membutuhkan investasi 150 miliar, baru bisa berjalan berputar. Ini kan Bapak sekarang hajatnya punya modal 150 miliar. Gimana caranya Pak Haji biar saya punya duit 150 miliar? Bapaknya harus yakin dulu, jangan kalah sama setan. Emang setan punya hajat yang terkabul? Kan dia bernegosiasi sama Allah. Bapak juga nanti negosiasi sama Allah. Apa yang dinego? Kata setan, saya mau hidup sampai akhir zaman. Hidupnya sampai akhir zaman enggak?
Sampai akhir zaman, gak mati-mati, beranak pinak. Waktu Bapak kecil, setan yang namanya Abdullah belum lahir. Tapi sekarang Abdullah udah remaja. Bahkan udah beranak pinak tuh. Jadi dia berkembang. Terus kata setan, saya mau goda anak keturunan Adam. Terkabul gak? Terkabul. Nah maksud saya, setan aja dikabulin sama Allah. Masa Bapak enggak? Berarti kalau Bapak nggak dikabulin, berarti Bapak kalah semangat dong sama setan. Harus lawan lah. Lebih semangat. Pasti gue punya duit 150 M. Pasti gue punya duit 150 M. Nah Pak, kemarin ada orang Kalimantan Barat, Kecamatan Eropas. Kecamatan Eropas, Kalimantan Barat. Pangkalan Bun. Nah, dia datang kemari. Saya bilang, apa yang ibu kok maksain datang ke RDAY? Emang ibu pekerjaan sehari-harinya apa? Saya dagang gorengan. Berapa satu gorengan? 500 rupiah. Nyewa di depan Indomaret. Sebulannya 500 ribu. Apa yang bikin ibu maksain datang ke RDAY privat sedekah 10 juta? Karena saya udah praktekin ilmu RDAY. Apa tuh? Ilmu kearifan lokal. Dia remes alat kelaminnya, dia taruh di jidat anaknya. Pinter, anaknya pinter. Remes alat kelaminnya, taruh di jidatnya. Prestasi, anaknya prestasi. Remes alat kelaminnya, taruh di jidatnya. Ranking, anaknya ranking. Remes alat kelaminnya, taruh di jidat anaknya. Jadi menteri, sekarang anaknya lagi jadi menteri. Wow, saya bilang manjur bener. Remas alat kelaminnya, taruh di jidatnya. Jadi presiden, sekarang anaknya lagi jadi presiden. Coba yang ini. Kan ini sesuatu yang luar biasa. Walaupun bukan presiden Republik Indonesia ya. Walaupun presiden taksi. Walaupun presiden hotel. Tapi kan presiden. Nah maksud saya, Bapak coba dengan keyakinan tingkat tinggi pasti bisa. Son, Japrian gue masuk gak Son? Iya Pak Ji. Makanan apa yang kurang Son? Kita beliin apa? Roti bakar aja Pak Ji. Roti bakar, kentang, sosis bakar atau yang ditusuk-tusuk. Anak-anak makan pakai apa terserah lu Son. Nugget, cireng, apa aja yang disukain anak-anak? Sosis aja. Ya udah. Boleh, pokoknya dikasih. Pokoknya yang disukain anak yatim, bukan yang disukain Haji Marco. Mau bakso yang kecil-kecil itu disunduk-sunduk dibakar Mbak Siti. Ada gak stoknya? Ada. Jumlah anaknya cukup gak? Hah? Cukup Mbak Siti. Cuma dicek dulu. Bakso, sundui, dibakar. Makannya pakai apa? Sosis. Ya udah. Disausin. Pokoknya nobar sampai jam 9 malam. Gue lagi punya hajat. Tamu RDAY yang privat harus terkabul bulan ini cair. 150 miliar. Amin. Harus. Apa artinya nugget? Apa artinya sosis? Murah kok dibanding hajat, gedean hajat. Ya, paksain. Saus sambelnya yang pedas. Yang banyak. Ya. Yeah. Duitnya cukup gak? Oh, okay. Saus ya. Sausnya yang saset aja tuh yang segini nih. Ya tinggal moncrot. Tapi yang pedas ya. Bikin anak yatim mencret. Nah mau saya Pak. Bapak harus yakin. Karena percuma kalau bapaknya gak yakin. Karena kata Allah kamu cukup niat. Di Al-Quran kamu cukup niat. Biar aku yang mewujudkan. Nah kita kenapa hajatnya lemot? Karena kita suka mewujudkan. Padahal itu tugas Allah bukan tugas kita. Kita cukup niat. Niatin aja. Pasti bisa. Pasti bisa. Pasti bisa. Pasti bisa. Pasti bisa. Pasti cair. Pasti cair. Pasti cair. Terus apa lagi? Pasti milik. Pasti milik. Pasti milik. Apalagi? Gitu. Jadi Bapak sebut. Pasti. 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 Nah kita kan enggak. Bisa gak ya?
punya uang 150 miliar kondisi hari ini. Bisa gak ya? Nggak mau. Pasti bisa. Terus kadang kita ngomong kapan punya duit 150 miliar. Kapan punya duit 150 miliar. Kapan punya duit 150 miliar. Allah nggak mau jawab. Kenapa? Buat apa aku jawab, kamu nanyanya kapan? Jadi siapa yang jawab? Jawab. Kapan kita kebayar utang? Kapan punya uang 150 miliar? Mungkin lusa atau di bulan ini. Kapan kita akan terkabul? Kapan kita kebayar utang? Mungkin lusa atau di hari ini. Nah, jadi jawabnya ngambang. Mungkin lusa. Mungkin juga bulan ini. Kenapa jawabannya begitu? Ya karena kamu ngomongnya kapan. Gak ada kata kapan. Pasti. Pasti punya duit 150 miliar. Pasti. Pasti punya duit 150 miliar. Pasti. Jadi sugesti, keyakinan yang kuat bisa mengalahkan segalanya. Buktinya apa? Elang mau menerkam anak ayam. Karena si induknya tuh yakin dia bisa ngelindungi anaknya. Itu elang bisa diteladung tuh sampai elangnya terbang lagi. Coba bayangin kalau si induk ayamnya nggak pede. Anaknya makan sama burung elang. Bahkan anaknya habis, induknya dimakan. Nah maksud saya, Bapak punya kekuatan yang maha dahsyat, yaitu kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Bapak harus yakin itu. Apalagi Pak Haji yang membuktikan ilmu RDAY kalau saya pasti terkabul. Bapak ingat gak? Kita merdeka tahun 1945. Ya kan? Ucapan merdeka diucap dari tahun berapa? 1928, Sumpah Pemuda. Kalau kita ketemu berdua, Bapak dari Makassar, saya dari Jawa, merdeka. Ketemu lagi di Surabaya, merdeka. Padahal belum merdeka, Pak. Tapi diucap terus merdeka. 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 Dikabulinnya tahun berapa? 1945. Tapi gobloknya kita membacanya dihantarkan sampai pintu gerbang kemerdekaan. Jadi kita nggak dianterin sampai dalam, jadi sampai pintu gerbang. Makanya sekarang kita kayak di gerbang terus sih goblok. Ya betul itu Pak. Betul. Jadi ya, karena zaman Soeharto aja mau tinggal landas, berarti kita mau masuk ke dalam kemerdekaan gagal. Gagal lagi. Karena ucapan adalah doa. Kenapa kita sering berantem sama istri kita? Percekcokan, hal-hal kecil jadi cekcok. Karena waktu kita kawin doanya pernikahannya dilalui dalam suka dan duka. Kata yang hadir, amin. Ya udah kita cekcok mulu. Baru nikah cekcok. Anak 1 cekcok, anak 2 cekcok, anak 3 cekcok. Nah makanya besok kalau kita mau nikahin anak kita, direvisi. Pernikahannya dilalui dalam suka dan bahagia. Dukanya coret. Kok gitu Pak Haji? Lah itu lihat. Dihantarkan sampai pintu gerbang kemerdekaan. Nah ini lihat sekarang. Pintu gerbang kemerdekaan gimana? Zamannya Pak Harto. Ya. Aduh. Udah. Nah janganlah. Yang sekarang jangan. Paksain. Kita udah tahu ilmunya. Jadi ilmunya harus pasti. Ilmunya harus pasti. Ilmunya harus pasti. Bisa. Pak Haji, kenapa sih Pak Haji apa-apa mesti dipaksain baca Quran? Pak, Imam Nawawi itu umurnya cuma 45 tahun. Tapi dia di kuburan udah 800 tahun. Sampai sekarang belum bangkit.
Imam Syafi'i udah berapa tahun? Hidupnya cuma 60 tahun atau 50 tahun. Tapi di kuburannya udah 1200 tahun. Sampai sekarang belum bangkit. Lah masa kita sibuk di TikTok, sibuk di YouTube. Kenapa nggak sibuk baca Quran? Ini enggak. Komen di TikTok. Apa-apa komen di TikTok. Nyimak. Praktek. Terkabul gitu. Ini kan kita enggak. Nanya. Aduh kelamaan. Udah nyimak aja. Kalau setuju praktekin. Setelah itu terkabul. Alhamdulillah kita kan enggak nanya. Lu nyimak aja. Bagus gak tuh baca Quran? Bagus. Ya udah kerjain. Jangan nanya. Baca Qurannya dari mana? Boleh gak baca Yasin dulu? Ya iya. Ntar Yasinnya di belakang. Alif Lamin dulu lah. Kebanyakan nanya. Jadi ntar gak praktek. Nah bos. Nah sekarang dari sifat itu tuh bos lihat. Yang di kertas. Nah dari 18. Ada berapa sifat tuh yang masih nempel di bos kalau boleh tahu? Dari 18 masih ada berapa sifat tuh yang ada di bos? Masih ada 3. 3. Yang mana kalau boleh tahu? Mikir, Heeh. masih ada dendam, Ya, sedih. ya. Pak, itu yang saya kasih tahu ke Bapak tuh sifat 18 tuh sifat apa, Pak? Sifat setan. Itu sifat setan bukan? Ya betul. Nah, kalau itu masih ada di hati kita, berarti dia merongrong nggak? Merongrong lah. Mau saya nggak boleh. Paksain sifat 18 nggak boleh ada. Paksain sifat 18 nggak boleh ada. Paksain sifat 18 nggak boleh ada. Saya nggak 18 Pak Haji 5. 5 juga nggak boleh ada. Nggak boleh loh. Satu juga nggak boleh. Masuk. Ayo masuk sini. Ayo masuk. 1 juga nggak boleh. 1 nggak boleh. Sini duduk sini. 1 juga nggak boleh. 18 nggak boleh. 1 nggak boleh lah. 18 nggak boleh. 1. Suaminya mana? Oh iya. Iyalah. Nih pisangnya taruh situ. Nah mau saya Pak. Jangankan 18. 1 aja nggak boleh. 1. Jangankan 1. Ngebatin aja. Kapan ya saya punya uang? Itu namanya bocor alus. Nggak boleh juga bocor alus. Kenapa Pak Haji bocor alus? Lobangnya nggak ada, tapi dari pelek. Nah, perjalanan Bapak dari Jakarta ke Bogor, kalau kira-kira bocor alus, nyampe nggak? Nggak nyampe. Apalagi Bapak tadi bilang dari 18 ada 3. Bocor 3. Berarti kan lubangnya 3. Ah, nggak boleh. Nggak bisa. Paksain. Harus. Gimana caranya? Nah, gimana Pak cara ngilangin yang bocor 3 itu? Sholat tobat itu. Hah? Sholat tobat. Sholat tobat 18 kali. Kalau udah sholat tobat 18 kali, yang 3 kali 10-10. Tapi kok tetap masih dominan. Apa yang dijalanin coba? Bapak harus bayar dam, Bapak harus bayar denda. Contohnya Bapak nih berangkat umroh atau haji udah pakai baju ihram. Bapak melanggar. Bapak mesti bayar dam nggak? Kalau nggak bayar dam, sah gak umrohnya? Sah gak hajinya? Enggak kan? Udah capek-capek dikerjain. Nah, Bapak juga begitu. Bisa Pak Haji? Harus bisa dan pasti bisa.